Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ngajak kalian home tour ke rumah modern tropis yang layoutnya keren abis. Simak videonya ya, apalagi buat kalian yang lagi cari rumah. Yuk, kita lihat bareng-bareng. Ya, tetangga, sekarang saya lagi ada di Summarecon Kelon Gading dan di belakang saya ada rumah tipe Vanica 9x13. Dia punya luas tanah sekitar 117 meter dan dia punya luas bangunan sekitar 191 meter persegi. Layoutnya keren abis ya, bisa kalian lihat di samping-sampingnya nih ada beberapa tipe lainnya. Kalau yang mau saya review ini adalah tipe premium, tapi juga nanti ada tipe-tipe lainnya. Tonton videonya sampai habis supaya kalian tahu ada berapa tipe selengkapnya. Nah, ini dia di bagian depan. Rumahnya mengusung konsep modern tropis. Dia punya lebar 9 meter, panjang ke belakang 13 meter. Karena ini rumah tropis ya, rasa banget nih hijau-hijaunya. Dan di sini bisa kalian pasang untuk tanaman yang lumayan tinggi. Tapi kalau di rumah contoh dia pakai pohon kamboja. Oh ya, kalau kalian perhatiin tetangga, ini fasadnya udah clean, cakep. Tapi di atasnya itu ada permainan yang menarik lagi, yaitu bentuk atapnya yang asimetris ya tetangga. Jadi kesannya lebih dinamis dan juga tetap cantik. Dan di sebelah sini ada area carport yang juga cukup luas karena dia punya lebar muka 9 meter. Tetangga di sini bisa mengakomodir jumlah mobil hingga 2 buah dan juga mungkin beberapa kendaraan roda 2 atau sepeda motor tetangga. Untuk materialnya sendiri di bagian depan sini dia pakai konblok, kemudian masuk ke bagian dalam lagi dia pakai keramik ini yang divariasi motif dan juga warnanya ada beberapa. Kalau carport dengan keramik seperti ini dia maintenance-nya gampang dan untuk kemudahan akses misalnya butuh maintenance kapan-kapan septic tank-nya udah ditaruh di bagian depan jadi nggak perlu tarik-tarik selangnya ke bagian dalam rumah. Dan di sini tetangga ada kanopi, bisa kalian lihat. Kalau di rumah contoh ini hanya keperluan contoh ya. Tapi misalnya kalian beli, ini belum termasuk dalam paket pembelian. Tapi nggak tahu ya kalau bisa kalian nego, coba deh nego. Siapa tahu aja ya dikasih kanopinya gratis. Oke, kita lanjut. Di sini ada dua bukaan, maksud saya di sini ada dua akses tetangga. Ada di bagian depan sini akses pintu utama, dan di sini yang agak samar karena warnanya mirip ya dengan warna dindingnya. Ini ternyata di baliknya akses juga tetangga. Tapi di sini materialnya dia pakai plat perforated seperti ini, 1 dan 2. Tahu nggak nih di baliknya apa? Di baliknya ini adalah untuk jalur kelistrikan tetangga. Jadi kalian nggak lihat ya di bagian depan sana ada MCB atau meteran listrik dan sebagainya. Itu karena sudah dibuatkan tersembunyi di bagian sini. Nanti kalau kalian pakai mobil listrik juga bisa diinstal untuk ngecasnya, jadi udah rapih. Oh iya, tetangga di depan tadi kalian nggak lihat ya, sama sekali nggak lihat, mungkin nggak ada kabel-kabel menjuntai. Karena di Summarecon Kelon Gading, tepatnya di klaster Vanica ini, kabelnya sudah ditanam di bawah tanah, alias tanpa kabel di atas-atasnya. Yuk, kita lanjut. Nah, karena rumahnya modern tropis, tetangga, jadi selain unsur-unsur modern, juga ada unsur tropis seperti look kayu seperti ini, tapi ini bukan kayu beneran ya. Ini papan semen yang menyerupai motif kayu. Looknya udah kayu banget ya. Selain elemen kayu, di rumah ini juga sudah dikasih elemen alam, seperti batu alam di atas. Jadi fasadnya udah cakep banget ya. Ornamen batu alam itu dipilih juga supaya low maintenance, nggak perlu dicat tiap tahun. Nah, terasnya juga di sini agak naik sedikit. Kayaknya di baliknya nih ada lampunya, jadi kalau misalnya malam mungkin berpendar jadi agak melayang gitu ya. Nah, di bagian depan selain ada akses pintu utama maksud saya, di sini juga ada jendela yang lumayan besar-besar tetangga. Oh ya, spesifikasi jendelanya juga premium. Dia pakai aluminium powder coating. Disentuh tuh lain ya rasanya, lebih feel-nya lebih mewah dan juga lebih solid dan juga lebih tebal. Nah, untuk spesifikasi pintunya dia pakai engineering door, jadi bebas muai susut tetangga. Ukurannya juga oke, ini sekitar 1 meter. Untuk ukuran pintu utama udah cukup banget ya. Dan kalau di rumah contoh ini kan kita adanya di hook ya. Jadi kalau bayangin aja kalau misalnya posisi hook berarti dia layoutnya terasnya sampai sini. Tapi kalau rumahnya bukan di hook, sampai sini aja nih. Oke, sekarang kita lihat bagian dalamnya yuk seperti apa. Sepada, kita mau bahas area interior dari rumah ini. Dan ini
dalamnya ternyata nggak kalah keren dari luarnya tetangga. Oh ya, saya disclaimer dulu, ini furniture-nya tidak termasuk dalam paket penjualan ya. Jadi ini hanya untuk keperluan rumah contoh. Oke, sekarang kita ada di living room tetangga, dan ini model living room-nya memanjang. Di bagian sini saya tadi belum bahas ya. Sebenarnya masih bisa ditempatkan nih untuk meja buat nyimpen kunci, buat gantungan-gantungan jaket, gantungan topi, masih bisa banget di sini. Sebelum ke area living room. Nah, di area living room ini dia punya area yang cukup luas tetangga, dan ini modelnya memanjang dengan TV yang bisa dipasang dengan ukuran sebesar ini. Dan ini permainan interiornya keren banget, dan yang saya suka living roomnya ini sebenarnya nggak cuma sampai sini. Jadi dia bisa extend lagi sampai ke area sana tetangga. Nah, ini juga areanya keren banget. Ini area semi outdoor, tapi juga bisa menimbulkan kesan alami atau natural ke bagian dalam rumah. Dan di bagian sini juga nanti kalian dapatnya ini tanpa kanopi ya tetangga. Tapi kalau di rumah contoh ini ada kanopinya. Ini buat inspirasi kalian aja. Jadi bisa kalian tutup seperti ini. Ya kalau misalnya kalian buka, ini jadinya inner courtyard ya, atau taman di bagian dalam rumah. Dan lantainya juga beda dengan area living tadi. Kalau di area living dia pakai lantai granit tile ukuran 60 x 60, tapi kalau misalnya di area ini dia pakai papan semen seperti ini modelnya. Nah, di sini kan dipasangin tanaman-tanaman alias taman kering. Kalau kalian beli rumah ini, kira-kira kalian jadikan area apa nih? Karena ini menurut saya nih bisa jadi area serbaguna juga ya. Nah, di bagian sini karena nih rumahnya di hook tadi ya, saya sudah sebut, dia dapat akses ke samping. Tapi misalnya kalian nggak ngambil yang hook ya, anggap aja ini ketutup. Mantap. Ini jendela kemana? Nah, nanti kita lihat sama-sama ya ketika mau masukinya. Saya mau ajak kalian ke sini dulu. Nah, jadi ini adalah dapur kering. Di sana tuh dapur kering, dan di sini dining. Ini diningnya cukup luas tetangga. Kalau di rumah contoh dia disimulasikan sebagai area makan untuk 6 orang, bahkan bisa 8 kalau di sini mau dikasih. Seluas itu ya. Padahal ini juga mejanya ukuran meja yang lumayan besar, sekitar 220 gitu tetangga. Jadi ini lumayan besar, sementara dia pakai lampu gantung yang minimalis tapi juga elegan seperti itu. Kita mau bahas mana dulu nih ya? Saya mau ajak kalian sini dulu deh. Ke sisi yang ini nih, yang tadi jendela yang saya sebut ya. Jadi di balik jendela itu adalah kamar tidur tetangga. Jadi lantai 1 itu kita masih punya kamar tidur. Di bagian bawah ini juga misalnya kalian masih ada orang tua yang tinggal sama kalian, ataupun ada tamu, bisa dijadikan area menginap mereka di lantai 1 di sini. Ini dia jendela yang tadi. Jadi dia dapat pencahayaan dan penghawaan ke area semi outdoor tadi atau inner court. Cakep ya. Nah, selain kamar tidur yang ukurannya lumayan besar ini, di kamar ini juga ada area kamar mandinya sendiri tetangga. Dan kamar mandinya juga lengkap, ada shower, area basah di sebelah sini, dan juga ada closet, dan juga ada wastafel. Untuk area kamar mandinya juga udah premium ya, dia udah dilapis keramik sampai bagian atas begini, dan juga lantainya dia pakai keramik yang anti slip, jadi ini nggak licin walaupun nanti basah gitu tetangga. Oke. Saya mau ajak kalian ke dapurnya lagi. Nah, tadi kita belum bahas dapurnya tetangga. Jadi ini dapurnya kalau di rumah contoh dia pakai material granit tile yang big slab. Dan di sini kalau di rumah contoh dia pakai kompornya kompor tanam tapi yang elektris. Karena ini dapur kering atau dapur bersih, jadi penggunaan kompor elektris ini juga bikin nyaman juga sih, karena kan ini nggak dipakai buat masak serius yang kotor-kotor gitu ya. Termasuk juga di sini sinknya terpisah nih tetangga. Tapi ini dapurnya overall cantik ya, karena di sini ambalan-ambalannya dibuat terbuka dan juga tetap ada yang tertutup di bagian sana. Nah tadi kan saya udah bilang di depan layout rumahnya tuh keren abis ya, karena dia membagi beberapa area seperti dapur. Ini kan dapur kering ataupun dapur bersih ada di bagian sini. Nah sementara dia masih punya lagi area dapur kotor ataupun dapur basah. Nah, di balik sini nih, cakep. Ini kalau saya tutup, kalian nggak ya? Coba lihat. Oh, ini buat ide inspirasi kalian aja ya. Nanti standarnya mungkin nggak seperti ini. Nah, ini dia. Jadi di sini bisa naruh sink dan juga masak-masak yang lebih serius lagi di sini. Oke, masuk ke sini yuk. Selain dapur basah ataupun dapur kotor, di sini juga terdapat area kamar tidur ART. Ini ukurannya cukup luas tetangga, jadi nggak usah khawatir. Dia punya bukaan berupa jendela yang besar-besar juga. Oke. Dan ini adalah pintu menuju area luar tadi. Ini dia tetangga. Jadi akses dari luar yang tadi saya bahas di depan, kan ada dua, ada yang dari samping pintu perforated. Kesinilah akses tersebut. Dan di sini selain jadi akses juga jadi area cuci ataupun jemur ya, supaya jemuran kalian tetap nggak kelihatan gitu ya. Di sini dibuatkan kisi-kisi
seperti ini. Jadi kalau dari tetangga depan tuh nggak ngeh kalau misalnya di sini ada jemuran. Lebih tersamar, dan ini layoutnya saya bilang keren banget ya. Dan kalau tadi kalian belum lihat, di dalam ada kamar ART kan. Kamar mandi ART di mana? Di sini tempatnya. Nah, jadi benar-benar nih area basah semuanya digabungin di sebelah sini ya. Oke, balik badan. Ini dia pintu perforated yang dari depan tadi. Jadi sirkulasinya enak banget. ART nggak perlu segan lewat pintu utama lagi. Jadi dia punya aksesnya sendiri. Misalnya mau beli makan atau nyiapin makan, nggak kelihatan dari tamu yang main ke rumah. Yuk, kita masuk lagi ke dalam. Ya, tetangga. Kita lanjut bahas rumahnya nih. Jadi di rumah ini ada 4 kamar tidur plus 1 ya. Plus 1-nya itu kamar tidur ART. Kamar mandinya berapa? Tadi saya udah hitung 1, 2, 3, 4. Kamar mandinya 4 plus 2 tetangga. Tadi kamar mandi ART 1 ya. Plus 1-nya di mana? Nah, ini dia nih. Kelihatan gak? Nah, jadi ini juga layoutnya keren banget sih. Kalau ada tamu gitu ya, nggak perlu, sementara di kamar ini ada orang tua, nggak perlu masuk ke kamar mandi situ. Jadi udah disiapin sendiri. Ini dia, udah disiapin powder room. Jadi kalau ada tamu nih bisa langsung ke toilet, ke sini nih. Luasannya udah cukup banget, ini lebarnya sekitar 1 meter, panjangnya sekitar 2 meter 20. Tapi ini di sini nggak ada shower ya. Jadi ini kalau kalian beli ini belum termasuk ya pintu kamuflasenya. Jadi nanti standar aja. Kalau misalnya kalian mungkin ada budget berlebih, bisa dibuat kamuflase seperti ini supaya lebih nyaman lagi. Yuk kita lihat lantai 2-nya seperti apa. Oke tetangga, ini tangganya juga cukup nyaman ya. Karena saya hitung kira-kira ini tinggi tangganya sekitar 15-16 cm aja. Jadi steppingnya nggak terlalu tinggi, nggak bikin capek. Railingnya juga pas, nggak terlalu turun, jadi ada di atas, jadi dia cukup penolong. Ini railingnya pakai kayu solid, sementara rangkanya dipakai besi seperti ini. Di sini ada jendela tetangga, tapi ini kacanya kaca mati, nggak bisa dibuka. Mungkin kalian bisa request supaya bisa dibuka lah salah satu, supaya bisa masukin udara dari luar ya. Oke, sekarang kita lihat lantai 2-nya seperti apa tetangga. Di bawah itu ada 1 kamar, sementara di lantai 2 ini ada 1, 2, 3 kamar tidur. Oh ya, sebelum masuk kamar tidur kita lihat kamar mandi sharingnya nih. Ini adalah sharing bathroom, cukup aja. Dia punya area shower, area closet, dan juga area wastafel di sini. Dan untuk penghawaannya dia masih dapat juga dibuatkan di sini nih tetangga. Jadi jendelanya udah ada, tinggal dibukain aja. Dijamin kamar mandinya nggak lembab. Kita lihat kamar tidur pertama yuk di lantai 2 ini. Dia adanya di bagian depan rumah ya tetangga. Jadi ketika dibuka langsung dah tuh. Jadi kalau kalian butuh udara segar tinggal dibuka aja nih. Vitrase seperti ini. Bebas mau yang blackout seperti ini atau yang samar-samar aja seperti ini. Kalian atur aja ya. Ini kamarnya pas banget ukurannya untuk kamar tidur anak karena nggak terlalu besar. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk istirahat dengan nyaman ya tetangga. Dia warna-warnanya earth tone seperti ini tetangga. Oke, cakep nih. Oh iya, kalau kalian nanya ini pintunya di mana? Pintunya nanti dapat ya. Tapi kalau di rumah contoh emang nggak dipasang seperti ini. Yuk kita main ke sebelahnya. Nah di sebelahnya ini adalah kamar tidur utama tetangga. Jarang-jarang kamar tidur utama adanya di tengah-tengah. Biasanya kan di bagian depan atau di bagian belakang. Tapi kalau di rumah ini adanya di tengah-tengah seperti ini. Ini area istirahatnya, area kamar tidurnya. Jadi ini bisa muat untuk kasur ukuran king size karena ini masih lebar banget. Dan juga kalau kalian suka nonton TV di rumah bisa banget nih di sebelah sini ya. Dia dapat bukaan ke bagian belakang yang area inner court itu, jadi bisa dibuka. Dan ini cross ventilation, nyambung juga ke sini nih. Di sini juga ada bukaan ke bagian depan. Tuh dia, bukaannya sekaligus balkon lagi. Jadi nggak nyangka ya, bisa ada 2 kamar tidur utama seperti ini. Dapat 2 bukaan, dan yang satu berupa balkon yang nyaman seperti ini tetangga. Ini pakai material kaca tempered, atasnya list aluminium seperti ini, terlihat minimalis tapi tetap elegan. Sementara untuk lantainya dia pakai granit tile yang matte, jadi bebas licin. Dan di sini supaya nyaman ya, tetap dikasih topi-topian. Jarang-jarang nih balkon tetap dikasih topi-topian seperti ini. Mantap banget sini. Oh iya, di kamar tidur utama ini selain ada tempat istirahatnya, juga ada walk-in closet dan juga kamar mandinya. Ini dia walk-in closetnya, tetap terang ya. Kalian lihat
Biasanya interior itu agak jarang yang pilih atau rekomen warna-warna gelap seperti ini kalau bukaannya nggak cukup ya. Tapi karena di sini bukaannya cukup, intensitas cahayanya cukup, jadi pilih warna-warna seperti kayu dan agak gelap gini masih oke juga, nggak bikin ruangannya tambah gelap tetangga. Dan di sebelahnya kita langsung bakal ketemu area kamar mandi. Modelnya sama, desainnya sama, kamar mandi seragam semua ya. Dan ini udah lebih dari cukup menurut saya sih. Enak banget ini kamar mandinya. Kita lihat kamar ketiga di lantai 2. Berarti kamar keempat ya. Wih. Nah ini dia. Kamar ketiga di lantai 2 atau kamar keempat. Di sini disimulasikan sebagai kamar anak kecil ya, tetangga. Bisa kalian lihat di sini juga bisa dijadikan area penyimpanan atau lemari mainan. Dan kalau kalian lihat agak gelap itu karena ini lagi ditutup nih. Aslinya terang, karena dia punya balkon sendiri tuh. Yuk, nih saya kasih lihat balkonnya nih. Tuh. Balkonnya nyaman banget tetangga, karena dia cukup luas. Menurut saya ini malah lebih luas dari kamar tidur utama tadi ya balkonnya. Dan tembus ke area di bawah nih, area inner court atau ke area taman terbuka di bagian bawah rumah. Mantep. Oh iya, di sini juga sekaligus jadi tempat ini ya, instalasi outdoor AC. Jadi kalau misalnya ada teknisi yang mau maintenance AC di rumah ini, bisa dari satu area ini aja, nggak perlu bolak-balik tetangga. Sisi sebelah sini udah, nah sisi tempat tidurnya nih, ini juga menginspirasi banget nih kalau kalian masih butuh kamar untuk anak-anak kecil, ini bisa diterapkan juga di rumah. Jadi di bagian bawah itu bisa sebagai kasur juga atau area bermain. Sementara di area atasnya ini bisa juga dijadikan area tempat tidur atau kasur. Misalnya anak kalian kembar atau 2 masih kecil-kecil, bisa banget nih. Tinggal ditambahin tingginya lagi nih aja ya kalau bener-bener masih kecil. Keren nih idenya ya. Emang nih. Gak pernah gagal nih Sumarekon kalau bikin desain interior. Oke, jadi di rumah tipe Vanica ini ada beberapa pilihan tetangga, mulai dari luasannya sampai jumlah lantainya. Jadi yang rumah contoh ini yang lagi saya bahas ini punya lantai 3 atau punya 3 lantai. Yuk kita lihat seperti apa lantai 3-nya. Nah ini dia lantai 3-nya. Bisa kalian lihat. Wah, dia ruangannya nggak terlalu tinggi, terkesan tinggi karena dia mengikuti bentuk atap ya tetangga. Ini udah langsung kalian lihat bentuk atapnya seperti ini. Dan kalau di rumah contoh, ini dijadikan area hobi atau area kerja ya. Misalnya ini ya, kenapa saya bilang area kerja, ini ceritanya ownernya desainer nih. Jadi di sini ada proyek-proyek pakaiannya, ada mesin jahitnya. Nah, kalau kalian beli rumah di sini, kalian jadikan apa nih area lantai 3? Tulis di kolom komentar ya tetangga. Kalau saya sih saya jadiin apa ini ya? Kayaknya area bermain atau ruang kerja sih. Supaya lebih fokus gitu ya kalau kerja di satu area aja seperti ini. Nah, ini bentuk atap. Jadi sampai ujung pun tinggi saya 174 ini belum mentok. Jadi masih aman banget ya tetangga. Pastiin di area ujung-ujung ini, sudut ini bukan area yang tempat untuk lalu lalang. Jadi kasih area meja atau area kerja duduknya di ujung sini aja. Oke. Di sini cukup luas tetangga, saya nggak hafal ini luasnya berapa, tapi bisa kalian lihat lah dari kamera ini lega banget, luas banget, dan terang banget. Nah, saya mau kasih lihat sebelah sini dulu. Ini di bagian depan rumah tetangga. Jadi balkonnya ada 1, 2, 3 so far ya yang kita temuin. Dan ini ukurannya sekitar 1 meter kali panjangnya itu sekitar 5 meter ada tetangga. Nah ini material pintu gesernya ini sama ya dengan material jendela. Jadi dia pakai aluminium powder coating, lebih tebal dan lebih tahan lama. Oke, tapi kendalanya biasanya kalau di lantai 3 itu ya, kalau pengen ke toilet, males turunnya. Sampai kebelet banget barulah turun ke bawah. Karena kan lumayan ya naik turun. Tapi nggak usah khawatir kalau di sini udah disiapin area toiletnya. Jadi udah fokus aja misalnya kalian kerja dari rumah, bisa manfaatin lantai 3 ini. Kayak gini nih. Nah, powder room aja ya. Dia berupa kloset dan juga tempat cuci tangan atau cuci muka. Dan di sini udah dapat bukaan berupa kaca boven. Nah, nggak hanya di bagian depan. Jadi di bagian belakang juga ada area bersantainya nih. Ini bisa disebut juga rooftop lah ya ini. Yuk, kita lihat bareng-bareng. Gokil sini. Ya, ini luasannya sekitar 3 kali 3 meter tetangga. Jadi ini seluas kamar, tapi ini bentuknya rooftop buat santai-santai, buat barbekyuan. Kayaknya kalau saya beli rumah di sini kayaknya nggak saya jadiin tempat duduk-duduk lagi sih.
Tapi saya jadiin tempat barbekyuan. Dari sini karena ini lantai 3, jadi view-nya bagus ya. Hampir 360 derajat. Enggak 360 lah. 180 derajat ya. Dari ujung sana ke sana. Jadi bisa bertegur sapa ke tetangga. Tetangga. Menurut kalian perlu dikasih kanopi lagi nggak ya? Tulis di kolom komentar. Buat kamu yang penasaran sama Vanica Residence Summarecon Kelon Gading, bisa langsung visit ke show unitnya. Selain tipe 9x13 Premium, juga ada tipe yang ukuran 7x13. Menurut saya, rumah di utara timur Jakarta ini menarik banget karena bisa mengakomodir gaya hidup kita yang dinamis, tapi juga butuh suasana harmonis. Oh iya, perumahan ini karya terbaru dari Summarecon Agung dan Duta Putra Land, jadi udah terpercaya ya. Lokasinya strategis dekat Tol Jor 2 dan Kelapa Gading. Kawasan ini bakal tumbuh jadi new vibrant city alias pusat kota baru di utara timur Jakarta. Semua fasilitasnya terintegrasi dalam satu kawasan, plus disupport sama infrastruktur yang berkualitas. Ada food village, clubhouse, taman komunal, ruang multifungsi, keamanan 24 jam, dan gerbang dengan sistem pengenalan wajah. Jadi kalau beli di sini dapat rumah yang bangunannya ideal, dapat juga nih lingkungan yang nyaman. Gimana tetangga? Langsung cek link di deskripsi ya buat detailnya. Gimana tetangga? Udah memutuskan belum buat ambil rumahnya? Supaya lebih mantep, langsung aja survei dan visit ke lokasinya ya. Kalian bisa tanya-tanya langsung dan bisa lihat dan pegang detailnya bahwa bangunan ini bangunan yang berkualitas. Oh ya, untuk harga rumahnya di klaster Vanica ini dibanderol mulai dari 1,9 miliar rupiah. Untuk info selengkapnya udah langsung saya taruh di deskripsi ya. Tinggal klik aja tuh. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao.